Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya menyapa jemaat Tuhan yang ada di gedung ibadah dan yang mengikuti secara streaming. Mari mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Sampai dengan detik ini nyata penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan teman-teman. Biarlah kita mau naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Banyak musim yang sudah kita lewati, yang sudah kita jalani sampai dengan hari ini. Tetapi penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan dan mengambil bagian yang terbaik, berlutut di hadapan Tuhan. Nyatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Ada kasih dan setiamu Tuhan, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari menikmati kasih Tuhan di dalam hadirat-Nya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu dan setiamu lalu di hidupku. Sama-sama angkat tangan kita, katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu
pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam hidup kami Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, Tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih sungguh nyatakan diriku luas, yes. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan. Luas dan sempurna, kebaikan-Mu Bapa takkan habis dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Engkau yang percaya akan kuasa doa, nyatakan dengan imanmu. Haleluya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan, kami percaya. Biarlah kuasa Tuhan mengawal setiap kami pagi hari ini. Oh, haleluya. Kuasa-Mu, nyatakan dengan sempurna kuasa-Mu Tuhan. Aku berdoa, haleluya, haleluya. Mari hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan lawatan-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya. Percaya kuasa-Mu. Tiada yang menggagalkan kuasa Tuhan saat kami berdoa, saat kami bersekutu, saat kami beribadah Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Percaya
kasih dan setia-Mu tidak pernah berlalu atas hidup kami Tuhan. Keberadaan kami pagi hari ini menjadi bukti kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Kau lawat setiap jemaat Tuhan yang ada di onsite maupun online Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah raya kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan yang benar. Ya gunung batu. Ya kota benteng kita. Mari nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Kau
Biarlah kita mau meninggikan namanya. Haleluya. Duduk jemaat Tuhan. Sebentar lagi kita akan diserami oleh kebenaran firman Tuhan. Mari mengambil bagian di tempat kita masing-masing. Renungkan setiap kebaikan Tuhan. Renungkan setiap janji-janji Tuhan yang sudah digenapi atas hidup saya dan saudara. Firman-Nya yang telah menjadi manusia, yaitu pribadinya sendiri yang sudah menebus setiap dosa kita. Saat jalan kita buntu, ada tangan Tuhan yang akan menuntun saya dan saudara untuk sampai di tujuan yang tepat. Saat kita ada dalam kegelapan, ada terang Tuhan yang menuntun saya dan saudara untuk sampai di tempat tujuan. Terima kasih Tuhan. Terangi kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan,
Tegur kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Amin. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan pengertian yang benar, dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Sekali lagi ya Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Amin, amin Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Mari angkat tangan kita, mengakui bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya. Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Amin. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Kebenaran-Mu yang menuntun kami Tuhan. Oh, haleluya. Bagi setiap jalan. Jemaat Tuhan, terkadang kita yang berlaku tidak setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Terima kasih Tuhan. Tegur kami kalau kami berjalan jauh Tuhan, bawa kami kembali ke pelukan-Mu Tuhan, bawa kami kembali merasakan kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami jauh daripada Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, tangan-Mu yang murah memberkati kami Tuhan, menguatkan
menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Kaulah juru selamatku. Kami akui Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes, amin. Kau terang bagi saat gelapku, Amin. Kau pintu bagi setiap dengan lebih sungguh nyatakan Yesus Kaulah. Yesus Terima kasih Tuhan. Ada belas kasihan Tuhan bagi kami. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Oh, Terima kasih. Berdoalah sesuatu terjadi. Amin. Berdoalah sesuatu terjadi. Jangan pernah menyerah, tetap berharap. Tuhan pasti sanggup melakukan. Berdoalah sesuatu terjadi. Terima kasih Tuhan. Hanya doa yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Jangan pernah menyerah, tetap berharap. Tuhan sanggup.
kami. Kau besar Yesus bagi kami. Kau sanggup menjawab setiap doa-doa kami lebih daripada apa yang kami pikirkan Tuhan. Kau sanggup memberikan jalan keluar kepada kami. Kau sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi kami Tuhan. Asalkan hati kami mau terus terpaut kepada Engkau. Asalkan hati kami mau terus terkoneksi dengan Engkau. Dan hidup kami terus berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali diterangi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami dan berjalan perjalanan langkah kehidupan kami Tuhan. Supaya hidup kami tidak tersesat Tuhan. Supaya hidup kami terus terarah hanya kepada Engkau Tuhan. Dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami boleh terus berkenan di hadapan Engkau. Dan identitas kami sebagai murid Yesus tetap Tuhan dapat dilihat oleh orang banyak Tuhan. Sehingga nama-Mu pada akhirnya dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini. Urapilah hamba-Mu Tuhan dengan hikmat marifat daripada surga. Kiranya Roh Kudus menuntun hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pada kami. Dan kami mau menyiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk siap ditaburi dengan benih-benih firman-Mu Tuhan. Sehingga benih firman-Mu boleh bertumbuh Tuhan, berbuah-buah bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. PPT-nya, dah. PPT-nya sudah. PPT-nya sudah. PPT. Oke. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Iya. Sekali lagi, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam 1 Yohanes bilang, tidak ada sukacita bagiku selain melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi itulah sukacita seorang Bapa. Kalau lihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran ya. Dan Bapa kita juga di surga demikian. Lihat kalau kita hidup dalam kebenaran tuh, ya ada sukacita. Gitu ada. Saya percaya saudara-saudara sudah dilawat Tuhan atau sudah memberkati Tuhan lewat pujian penyembahan. Yang setuju bilang amin. Ya, saya belajar teman-teman jemaat sebelum ibadah disuruh berlutut. Gembala sebelum khotbah harus berlutut juga. Itu komitmennya saya ya. Jadi saya belajar juga. Jadi jangan suruh berlutut, lu mau khotbah lu gak berlutut, lu berlutut juga. Jadi saya sudah lakukan sekian lama gitu ya. Puji Tuhan. Sebelum berdiri harus berlutut. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar teman-teman dari seorang saya, berarti satu dosa saya sampai di kitab Nehemia ya. Nehemia, kenyamanan yang terusik. Puji Tuhan. Teman-teman, berbicara tentang kenyamanan tuh membuat kita tuh udah malas membuat sesuatu yang baru lah istilahnya ya. Karena saya percaya dalam dunia ini sebenarnya tidak ada nyaman. Nggak ada. Karena Alkitab bilang, siapa mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salib, memikul aku. Itu sebagai anak Tuhan nggak ada kenyamanan. Kalau bukan anak Tuhan, dalam dunia ini yang nyaman versi dunia. Tetapi jiwanya sebenarnya tidak nyaman. Jadi sebenarnya tidak ada kenyamanan. Maksud dari kenyamanan adalah kita sudah senang dengan keadaan yang ada gitu ya. Sudah tidak mau. Sudah nikmati aja. Nah itu artinya kenyamanan menurut saya ya. Kenyamanan artinya sudah puas dengan apa yang ada. Tidak mau tambah, tidak mau kurang. Udah begini aja. Sudah nikmati. Go terus. Nah teman-teman. Ada satu orang namanya Nehemia. Dia itu tuh kenyamanannya sedikit terusik. Kita lihat mulai dari yang pertama ya. Nah Nehemia yang pertama teman-teman. Kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Nehemia 1 ya. Baca sama-sama riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susa. Jadi Nehemia ini seorang pejabat.
atau dia tinggal di istana di Persia ya, kerajaan Persia ya. Kerajaan Persia kalau nggak salah sekarang tuh Iran, kalau nggak salah. Kalau saya salah, mohon maaf. Betul nggak Darmawan? Iran, Persia ya, kalau nggak salah ya. Iya, Iran tuh Persia kalau nggak salah. Dan dia ada di itu, di sana si Nehemia. Dia tinggal di istana teman-teman. Sedangkan bangsanya pada waktu itu sedang ada bahasa kerennya saya lupa. Disebar Tuhan, dibuang dari Yerusalem, dibuang ke penawanan di kerajaan Babel dan lain-lain teman-teman. Sedangkan bangsanya berada di dalam pembuangan. Ya. Bangsanya di dalam pembuangan, tapi Nehemia, dan kalau kita belajar dalam Alkitab ada Daniel, ada Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata, salah satunya Nehemia. Nehemia teman-teman, dia tinggal di Puri Susan. Artinya dia adalah seorang pegawai raja. Dia tinggal di istana. Dia nyaman teman-teman. Gitu ya. Yang kedua teman-teman, Mira buka saja itu slide-nya ya. Yang kedua teman-teman, dia bekerja sebagai juru minuman raja. Dia tinggal di Puri Susan, berarti gaji cukup, semua cukup teman-teman. Dan dia itu juru minuman raja. Kalau kita belajar tentang juru minuman raja, ingat kisah siapa? Yusuf. Yusuf di penjara, dia kenalan dengan dua orang narapidana lain. Juru roti dan juru minum. Singkat cerita, juru roti akhirnya dihukum gantung. Juru minum diangkat kembali ke posisinya semula. Dengan berdasarkan mimpi mereka ditafsirkan oleh Yusuf. Nah teman-teman, jabatan juru minum itu teman-teman, itu bukan orang sembarangan. Pembawa cawan minum raja, itu bukan orang sembarangan, adalah seorang pelayanan atau pekerjaan yang orang-orang itu kepercayaan. Kalau kita belajar dalam pelayanan adalah sebuah kepercayaan. Saya dipercaya Tuhan untuk melayani saudara-saudara. Ya, saya layani saja. Dengan sekuat tenaga. Saudara-saudara dikasih kepercayaan untuk membuat di dalam usaha, pekerjaan, kuliah, dan lain-lain. Itu kepercayaan Tuhan berikan. Karena ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Berarti kalau saudara dan saya punya apa-apa, itu sebuah kepercayaan. Posisi, kedudukan, kekayaan, dan lain sebagainya. Saya ada sedih lihat sebuah berita, teman-teman. Seorang calon bupati, calon gubernur ya. Dia lagi kampanye, dia pesawatnya terbakar, tenggelam, mati dia. Kasihan, lagi kampanye. Itu calon pemimpinnya, jadi tinggal wakilnya saja. Saya lihat videonya, kapalnya udah hancur, terbakar. Kasihan teman-teman. Nah itu kepercayaan. Nanti beberapa hari lagi kita sudah punya presiden baru. Itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Presiden yang lama pensiun. Saudara dalam saudara, keberadaan saudara, itu sebuah kepercayaan yang Tuhan kasih. Ya, bisa bilang amin? Sebuah kehormatan juga. Kepelayanan adalah sebuah kehormatan. Dan kemuliaan. Jabatan kepercayaan dan kemuliaan, kehormatan, kemuliaan. Betapa mulianya. Oh, betapa senang melayani Tuhan. Saya ikut lihat sebuah podcast, dengan sobat podcast, seorang penyanyi idol ya zaman dulu ya. Dan dia teman-teman, dia convert imannya, percaya kepada Tuhan. Dan setelah dia percaya kepada Tuhan, hidupnya susah teman-teman. Akhirnya dia balik lagi ke agama dia yang lama, disupport banyak uang. Tetapi dia nggak ada damai sejahtera. Akhirnya dia kembali lagi ke Tuhan. Jadi 2 kali convert iman. Tetapi teman-teman, apa yang terjadi? Dia dibenci keluarganya, bla bla bla. Tetapi teman-teman, dia bilang, aku tidak membenci mereka, tapi aku mau belajar mengasihi mereka dengan selalu melakukan yang terbaik kepada keluarganya. Dan dia sekarang lagu-lagunya cukup memberkati dan sudah jutaan viewers. Ya, saya lihat lagunya bagus sekali, teman-teman. Itu kehormatan ya. Oke ya, lanjut ya. Dan yang berikut teman-teman, juru minuman raja itu adalah jabatan yang apa, di situ saya tulis, jabatan itu adalah orang kepercayaan.
bukan orang sembarangan. Karena apa teman-teman? Raja-raja zaman dulu tuh orang kepercayaan takut-takut ditaruh apa? Racun. Presiden sekarang teman-teman yang saya tahu ya, sebelum presiden makan makanan itu ada tukang mengecap ya. Dia tes dulu. Raja-raja juga sebelum raja makan, sebelum raja minum, ada tukang tesnya. Kalau dia mati berarti ada racun. Jadi ini adalah orang kepercayaan. Nehemia ini bukan sembarangan. Orang kepercayaan teman-teman. Saya berapa tahun lalu teman-teman saya review. Waktu saya masih tinggal di Jelambar. Saya review saudara-saudara saya yang ada di sana. Saudara tahulah ada Bapak B, ada Bapak J. Saudara tahu ya, saudara-saudara saya ini. Bapak B dan Bapak J. Mereka tuh orang-orang kepercayaan di kantor. Mereka pegang kunci kantor. Mereka pergi paling duluan, pulang paling terakhir. Mungkin secara manusia, gue kenapa nih? Tapi sebenarnya itu orang kepercayaan. Dia pegang kunci. Nah saudara-saudara, saudara sadar atau tidak sadar, mungkin saudara adalah orang kepercayaan. Dikasih kepercayaan. Nah itu bukan orang sembarangan. Ini juru minuman teman-teman. Oke ya. Karena raja harus percaya kepada orang-orang begini. Jadi Nehemia nih, dia tinggal di istana teman-teman. Dia orang kepercayaan raja. Pasti raja percaya kepadanya. Ini kita lihat selanjutnya. Yang berikut teman-teman. Ini adalah jabatan yang sangat diinginkan. Karena apa? Orang kepercayaan yang berikut teman-teman. Teman-teman. Nah ini akses kepada raja tuh lancar. Jadi kan dia juru minuman raja, orang kepercayaan. Jadi kalau raja, dia ngomong apa saja kepada raja tuh teman-teman, raja percaya. Dan raja pasti kasih bantuan. Karena orang kepercayaan. Raja pasti kasih bantuan. Sekali lagi karena orang kepercayaan. Raja nggak kasih bantuan, dia ditaruh racun aja misalnya. Raja sangat percaya kepadanya. Makanya aksesnya tuh ini orang benar-benar incar ini posisi ini. Tapi tidak semuanya dapat di situ. Nehemia orang kepercayaan. Nah, biarlah dalam Amsal ya tulis ya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat ya. Coba teman cari. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amsal. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amsal berapa tuh? Para tim ahli lagi cari. Iya. 28-20. Iya. Satu orang baca. Terserah. Mau Nia, Ken. Itu cowok baju putih dasi atau yang kotak-kotak. Baca. Amsal 28 Iya. 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Iya. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kasihan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak luput dari hukuman. Oh, ini saya nggak patut saya ngomong di sini waktu di Komsel kita ngobrol-ngobrol di Komsel kan. Aduh, memang bikin sakit hati. Tapi ya kita harus berdoa. Nanti kita ini sebenarnya nih kartu domino berkelanjutan dari Komsel firman Tuhan hari ini. Nah orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi siapa cepat ingin ya bukan kayanya ya. Perhatikan, bukan jadi orang kayanya. Ingin cepat. Perhatikan ya. Bukan kayanya, tapi ingin cepat-cepat jadi kayanya. Tidak luput dari hukuman. Abraham orang kaya, Daud orang kaya, Salomo orang kaya. Jadi orang kaya diberkati Tuhan. Tapi ini bukan orang kayanya. Ingin cepat menjadi kaya. Kadang saya lihat teman-teman di Jakarta ini banyak toko yang bukan 24 jam. Banyak loh. Bensinnya banyak. Berapa tahun lalu saya pulang dari doa. Tengah malam, motor saya bensin habis. Saya dorong cari tukang bensin. Ketemu. Abangnya lagi tidur. Saya bilang, bang saya mau beli bensin. Udah dia bangun sedikit, beli 1 liter buat menyambungkan nafas hidup saja motor. Buat saya pulang, saya beli 1-2 liter. Saya bayar, dia tidur lah. Tengah malam beli bensin. Kalau kita juga tidak bisa berjaga-jaga 24 jam, teman-teman. Kita malu dari orang-orang dunia. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Nah ini teman-teman orang dapat dipercaya. Teman-teman, tapi kita lihat dari Nehemia. Meskipun dia hidup dalam kemewahan, dia teman-teman peka akan yang terjadi akan bangsanya.
Dia peka loh akan terjadi sama bangsanya. Nah teman-teman, hari ini juga kita lahir di Indonesia, amin. Biar Indonesia juga lahir di hati kita. Berdoa bagi Indonesia. Berdoa bagi bangsa kita. Berdoa bagi dari Sabang sampai Merauke. Berdoa buat pemerintah, jangan berdoa biar doa yang busuk-busuk, jangan. Berdoa yang baik-baik, minta kasih hikmat buat pemerintah, buat gubernur, buat presiden terpilih, buat kasih taruh menterinya yang baik. Kita berdoa yang begitu. Bukan berdoa yang buruk-buruk, tidak, nggak boleh. Kita memberkati pemerintah kita. Nah teman-teman, tapi teman-teman waktu dia sangat peka terhadap bangsanya, dia menangis teman-teman. Kalau kita lihat, ini Nehemia ini adalah seorang nabi yang penuh dengan air mata. Nabi yang menangis, ada julukannya kalau nggak salah ya. Nehemia adalah nabi yang menangis, bukan sakit matanya, tapi dia benar-benar concern dengan bangsa yang terjadi dengan bangsanya. Tetapi teman-teman dengar sini, dia tidak hanya sampai dia menangis, tapi dia rubah, dia berbalik dari air mata menjadi seorang berdoa, menjadi sebuah doa. Teman-teman, iya kita kesel, betul, amin teman-teman ya, karena kita bisa kesal. Kita bisa marah, kita bisa menangis. Tapi jangan yang sampai situ. Rubahlah air matamu, kemarahanmu, kekesalanmu menjadi sebuah doa. Yang setuju bilang amin. Rubah teman-teman. Memang kadang orang kita tuh marah. Kita tuh tidak terima. Merasa diperlakukan tidak adil. Betul teman-teman, betul. Tapi rubahlah kemarahanmu. Rubahlah keluh kesahmu. Rubahlah air matamu menjadi sebuah doa kepada Tuhan. Tuhan. Dan biarlah gereja juga teman-teman berdoa bagi lingkungan kita. Gereja maksudnya orang percaya berdoa juga bagi kota kita teman-teman. Dan teman-teman lalu teman-teman apa yang terjadi selanjutnya ya? Yang berikut sudah. Ya itu ayatnya mundur ya. Baca. Ya. Setelah dia punya hati bagi bangsanya, dia mengenal raja. Kan orang kepercayaan. Baca 3, 2, 1 ya. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kamu inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta alam. Yeremia ini dia menangis, ingat bangsanya. Sudah terbuang, sudah bla 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 semuanya. Nah ada desakan hati teman-teman pasal 2 ayat 4 ya. Ada desakan hati itu berdoa. Sebelum ia menjawab pertanyaan raja, teman-teman, sebelum menjawab pertanyaan raja, Nehemia berdoa, dalam sekian detik itu dia berdoa. Jadi kan raja bilang, Nehemia kamu mau apa? Dia bilang, tunggu raja saya berdoa dulu. Enggak. Karena dia sudah terlatih berdoa, dia berdoa dalam sekian detik untuk minta Tuhan jawaban. Saudara-saudara pasti mengerti ya, dia berdoa saat itu juga, Tuhan jawaban apa yang saya harus lakukan? Saya berikan kepada raja. Bukan dia minta izin kepada raja. Mau pergi ke ruang doa dulu ya raja bentar ya. Tidak dapat dipercaya. Dia berdoa sekian detik itu untuk menjawab pertanyaan raja. Teman-teman. Kenapa teman-teman? Kenapa Nehemia karena dia sudah terlatih berdoa. Dia sudah berlatih teman-teman. Nah dalam kisah ini Nehemia berdiri di depan raja dan memiliki waktu yang singkat untuk menjawab pertanyaan raja. Raja bilang, Nehemia kamu mau minta apa? Saya kasih. Ada waktu yang singkat dan Nehemia dia berdoa. Dalam keadaan darurat teman-teman. Nehemia pasti dia bilang, Bapa kami di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu kelamaan. Pasti dia bilang, Tuhan apa yang saya harus jawab kepada raja teman-teman. Doa yang singkat dari Nehemia detik itu juga teman-teman. Doa yang singkat dari Nehemia. Yang singkat dia harus kasih jawab kepada raja. Menyentuh hatinya Tuhan. Kenapa teman-teman? Karena dia kalau kita belajar teman-teman. Dan si Nehemia sudah beberapa bulan berdoa bagi bangsanya. Kenapa raja menjawab doanya? Memberikan restu akan keinginan Nehemia untuk pulang ke Yerusalem. Dalam saat itu karena apa? Nehemia sudah berdoa sekian lama. Dan ada satu titik di mana dia harus memberi jawab kepada raja. Teman-teman, saya hanya bilang begini kepada kita. Sangat menguntungkan kalau kita berada di wilayah doa. Atau teman-teman, sangat menguntungkan kalau kita punya habit atau kebiasaan untuk berdoa. Kok nggak bilang apa?
Milikilah kebiasaan untuk berdoa. Ayo, saya dorong. Besok hari Senin, Selasa, Rabu, teman-teman kami dari seluruh Indonesia, dari beberapa regional, kumpul di Bekasi, kami akan berdoa. Dan hari Jumat kami berdoa di sebuah gereja di Kelapa Gading, GKRI namanya ya. Ada mereka kasih fasilitas, sound system semua, Zoom 1000 orang, dikasih semuanya, kolektor tidak diambil buat jaringan doa saja semuanya dikasih. Yang penting kamu berdoa bagi bangsa. Itu hari Jumat ini. Kami berdoa sebelum pelantikan presiden, biar Tuhan tolong semua. Teman-teman, sangat menguntungkan kalau kita berada di dalam wilayah doa. Saya selalu, 2 ayat yang saya selalu ingat. Maria telah memilih yang baik, yang tidak akan diambil daripadanya. Itu duduk di kaki Tuhan. Dan di Mazmur bilang, lebih baik 1 hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi teman-teman sangat menguntungkan, doa tidak membuat saudara rugi. Saya ulang, doa tidak pernah membuat kita rugi, kecuali begini. Jam kerja dia berdoa. Jam dia berdoa, alasan buat kerja. Itu munak namanya. Misalnya ada bos panggil, wah sini kamu tolong. Oh ini saya mau berdoa. Ya bos gak mau terus kerja. Jam kerja, kerja. Jam doa, doa. Bisa bilang amin. Ada waktu-waktunya. Jangan kita terus. Saya ingat, saya sekali lagi saya bilang, ada jam kerja, ya kerja sekuat tenaga. Ada jam doa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Betapa menguntungkan teman-teman kalau kita selalu berada di wilayah doa. Nah teman-teman, ini Nehemia punya sebuah kebiasaan untuk berdoa. Kalau saudara belajar kitab Nehemia tuh saya tulis, saya tadi pagi baru belajar nih. Kurang lebih ada 10 kali Nehemia berdoa. Ya Allah, ya Tuhan. Sampai 10 kali. Kalau nggak salah saya catat pagi belajar. Jadi Daniel punya, Nehemia teman-teman punya kebiasaan untuk berdoa. LWM punya pelayanan baru. Tiap jam 5 berdoa. Kok saudara kayak gak senang begitu? Itu pergumulan. Bangun jam 5. Orang tua dulu bilang, jangan bangun siang, rezekimu apa? Dipatok ayam. Kebakar matahari. Itu prinsip jelas sampai sekarang. Jelas. Dan secara rohani, kami hamba-hamba Tuhan adalah penjaga. Penjaga menara doa. Kalau penjaganya tidur, mati semuanya. Saudara mengerti kata-kata saya ya? Kan penjaga. Kalau penjaganya, makanya ada Alkitab bilang, tak pernah tertidur, tak pernah lalai, tangan kuasamu menopang diriku. Percayalah padaku, datang pada, kalau nggak salah lagunya gitu. Penjaga tidak pernah tertidur. Coba Tuhan tertidur 1 detik saja, satu dunia ini habis. Bukti dari Tuhan tidak pernah tertidur. Bumi selalu berputar pada porosnya tiap detik. Coba 1 menit dia tidak berputar, mati semuanya. Itu bukti Tuhan tidak pernah tertidur. Hanya kita nih teman-teman, jangan tidur. Bilang amin. Nanti bangun doa. Kalau enggak mati semuanya. Setuju sama saya? Amin. Ayo kita berdoa. Saya ngerti saudara capek, iya. Siapa sih yang nggak capek di sini? Saya ngerti saudara kerja keras, iya. Tapi sangat menguntungkan kalau kita ada di wilayah doa. Sangat menguntungkan. Mau berdoa, amin. Nah, itu Nehemia punya kebiasaan. Dengan berdoa teman-teman kita tuh sama seperti buka pintu berkat. Buka pintu kasih karunia. Ada di dalam Ibrani ya. Ada akses khusus
Kalau kita berdoa. Nah, doa juga teman-teman mengajar kita tuh bergantung kepada Tuhan. Sekarang orang tuh bergantung kepada gadget. Kalau nggak bawa handphone pulang ngambil. Ya, saya ngerti sih di situ ada segala-galanya. Ada buat transfer orang, buat bayar, buat ini itu ya. Ngerti juga sih. Tetapi Tuhan sebenarnya segala-galanya. Bisa bilang amin. Kalau nggak makan bisa puasa, tahan lapar sedikit sampai rumah baru makan. Teman-teman, saya bilang begini, sebenarnya doa adalah gaya hidup, bukan pilihan terakhir. Yang setuju bilang amin. Doa adalah apa teman-teman? Gaya hidup, bukan pilihan terakhir. Coba teman-teman, ada orang yang tidak pernah hubungi saudara, terus dia hubungi. Saudara curiga nggak? Ini pinjam uang nih. Ya kan kita langsung mikir begitu, betul apa enggak? Ini jangan sampai dia pinjam uang. Atau dia mau kasih gue sesuatu nih. Tapi kebanyakan kita berpikir negatif kan. Udah lama nggak hubungi terus halo, bisa saya telepon atau halo. Ini kita pasti curiga. Nah mungkin Tuhan juga bilang, ini orang tumben datang sama gue. Misal. Gini teman-teman. Doa adalah gaya hidup bukan pilihan terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoalah senantiasa. Never stop praying. Satu orang baca Efesus 6 ayat 18. Ini bagus sekali. Efesus 6 ayat 18. Nah, hari ini giliran Octavianus baca. Efesus 6 ayat 18. Baca dengan suara yang menggelegar. Jangan kayak belok dekat rumah saya. Tiap kali saya kasih duit 2.000. Makasih om. Saya udah hafal aja. Makasih om. Padahal cowok kubis badut style. Ayo baca. Dengan suara yang wah. Efesus 6 ayat 18. Dalam Iya. segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kalau saudara baca ayat ini. Berdoa setiap waktu dan berjaga-jaga. Artinya berdoa itu adalah berjaga-jaga dengan permohonan untuk siapa? Orang kudus. Buat siapa? Ya jemaat LWM. Makanya tugas kita tuh berdoa buat jemaat. Kalau kita tidak berdoa ini sebenarnya gue khotbah buat keluarga pastori. Kalau kita tidak doain jemaat, itu jemaat tuh, ya ampun, mereka dimaki-maki orang, mereka disemburin asap vape, mereka dimaki-maki orang di kerja, kalau tagih, mereka di saat mereka susah. Kita hamba-hamba Tuhan yang mendoakan mereka. Berdoa dengan tidak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. Berdoa bagi jemaat yang... Lalu kita sendiri, waktu kita berdoa orang lain, kita sendiri diberkati Tuhan. Itu. Makanya saya tuh agak keras tuh kalau soal doa, soal ini, berjaga-jaga. Soalnya kalau kita tidak berjaga-jaga, ini jiwa-jiwa mati semuanya. Mati tanda kutip ya, bukan mati masuk lubang kubur, bukan. Maksudnya mati itu artinya luas. Tuh. Jadi doa adalah apa teman-teman? Gaya hidup. Buat kita juga semuanya, sidang jemaat Tuhan. Doa adalah gaya hidup. Bukan pilihan terakhir. Tidak. Mulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Saat pagi hari, pernah saya nyanyi lagu itu, saya nangis teman-teman. Ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, lalu ku serahkan
tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita nggak tahu kan di jalan kita diomelin orang. Saya lagi boncengin istri saya, kami lagi antar kue. Saya diomelin orang. Tapi diomelin di belakang. Dia sudah lewat di belakang-belakang. Saya udah mati, coba lu depan sini. Dan saya mau senyum aja sama dia, saya tumpang tangan. Dalam nama Yesus, diam kamu. Ngomel di belakang-belakang, mak-mak biasa. Nah kita harus berdoa biar siap. Waktu dimaki-maki satpam. Waktu direndahin orang. Waktu diremehin orang. Waktu ditutup pintu oleh orang lain. Kau pintu bagi setiap jalan. Waktu otak kita gelap. Udah macet semuanya, harus sampai sana. Kau terang bagi saat gelapku. Itu berdoa teman-teman. Oke ya, sudah ya. Mau bangun gaya hidup berdoa, amin. Ayo, berdoa. Kita nggak tahu kapan. Kalau menurut saya doa itu sama seperti tabungan. Celengan. Kita tabung doa. Satu saat kita lemah, oh Tuhan terima kasih. Kita dikuatkan lagi oleh doa-doa kita. Nah sekarang kita lihat doa Nehemia. Pasal 1 ayat 4. Ya. Baca 3, 2, 1. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ini doa Nehemia. 1 teman-teman. Saya tulis gak sih? Next. 1 teman-teman, di dalam doa tuh harus ada pengakuan dosa. Saya tiap hari minta ampun dosa Tuhan. Ampuni dosa perkataan, perbuatan, sikap saya mungkin yang menyakiti hati orang lain. Ada Mira itu? Tuh pengakuan dosa. Hampir tiap hari juga saya doa Bapa kami teman-teman kalau pribadi. Bapak coba kita doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Itu saya paling suka. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Sampai situ. Jadi ada pengakuan dosa. Kadang-kadang kita nggak sadar sudah nyakitin orang. Orang sudah tersakiti, kita nggak berasa. Nah dalam hadirat Tuhan, Tuhan ingatin kita. Yang kedua teman-teman, ada doa berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi doa yang paling tokcer sesuai dengan apa ditulis Alkitab. Ada satu ayat yang saya ingat dalam Mazmur 119. Ingatlah firman yang kau membuat aku ini berharap. Ada ayatnya tuh dalam Mazmur. Ingat firman kamu yang membuat saya berharap. Ingat itu. Tuhan juga jadi gak enak. Ini doa berdasarkan. Kata Tuhan minta, maka kamu akan mendapat. Cari, akan menerima. Ketok, pintu akan dibukakan. Bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik. Kalau di film teman-teman kebanyakan tuh bapak-bapak yang jahat tuh tahu kasih yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu film apa yang bapaknya lari dari penjara hanya untuk dengar anaknya nyanyi. Hah? Sing ya? Siapa namanya tuh? Johnny. Ya, Johnny mau nyanyi. Bapaknya pokoknya kabur dari penjara. Hanya mau lihat anaknya Johnny nyanyi. Bapak yang jahat saja tahu. Doa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang berikut. Doa adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama kita. Dulu kemuliaan bagi dia, sekarang kemuliaan bagi dua. Salah, tetap bagi dia. Jangan bagi dua. Itu kata lagu ya. Puji Tuhan. Dan berikut, doa juga harus terus menerus. Saya belajar berdoa terus menerus. Berdoa terus menerus walaupun seolah-olah doa kita tuh mentok di apa? Di langit-langit rumah. Doa kita mentok di tembok kiri kanan kamar. Dengar sini. Doa itu tidak terpengaruh dengan tembok. Doa itu sampai di hatinya Tuhan. Berapa minggu lalu ya kami pergi doain orang sakit.
Oh ya, minggu ini ya? Iya, kamu pergi doain orang sakit. Hari Senin. Saya lihat dia. Saya bilang, Om, boleh saya berdoa? Dia bukan anak Tuhan. Dia bukan agama Kristen. Boleh. Oke, saya berdoa. Kita nyanyi lagu apa ya? Aku punya Tuhan yang... Jadi saya nyanyi depan dia, kami nyanyi sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Setelah nyanyi saya baju tumpang tangan, saya berdoa tumpang tangan si Bapak dalam nama Yesus. Kebetulan dia sama istrinya pegangan tangan, saya tumpang tangan di tangannya yang pegang dalam nama Yesus. Doain istrinya, doain. Waktu nyanyi istrinya sudah dilawat Tuhan. Dilawat Tuhan, dia nangis sejadi-jadi. Lalu kami pulang. Dia telepon mamanya. Itu pendeta siapa tuh yang datang ke rumah saya. Dia penampilannya bukan pendeta, dia pakai celana pendek. Karena pakai celana pendek pakai topi sana. Dia penampilannya bukan pendeta, tapi dia waktu doain saya dia bilang apa? Saya rasa apa? Kayak strong begitu. Lalu dengar sini teman-teman, lalu saya bisa jalan. Bisa berdiri. Kami akan pergi doain dia lagi. Kuasa doa tetap sama teman-teman. Tumpang tangan. Tuhan, ya saudara juga doain orang, jangan takut. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Kita hanya alat saja. Minta Tuhan pakai tanganku. Teguhkan pelayananku. Biar dia tahu kita punya Tuhan yang hidup. Lalu dia bilang kepada mamanya, Mama kalau datang ke sini lagi, ajak itu pendeta. Jadi nanti kami akan pergi doain dia lagi. Tuhannya. Nah, lalu kita lihat setelah berdoa, ada jawaban doa dong teman-teman. Jadi Tuhan tuh tidak pernah kasih kita harapan yang kosong. Berdoalah sesuatu terjadi. Berdoalah sesuatu terjadi. Jangan pernah menyerah. Never give up. Tetap berharap. Tuhan pasti sanggup melakukan. Kenapa kita berdoa? Karena Tuhan sanggup. Karena kita gak sanggup. Makanya gue berdoa. Apa yang Tuhan gak sanggup? Saudara tulis. Kalau saya tulis. Saya gak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Gue tulis tuh satu-satu. Saudara mau lihat, pergi ke kamar belajar saya. Saya tulis satu-satu. Karena saya gak sanggup, Tuhan kamu yang sanggup. Jadi saya tulis. Kalau ada WA, saya buka WA waktu jam doa. Nih Tuhan, baca WA-nya. Ikut Raja Hizkia. Nggak apa-apa kalau ada WA yang menyakiti saudara dan saudara marah, terus saudara, Tuhan nih baca deh WA, dia ngata-ngatain gua. Nih, baca. No problem. Jawaban doa adalah ayat 11. Mira. Ya. Baca 3, 2, 1 ya. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari Dia bilang belas kasihan dari orang ini. Orang ini maksudnya siapa? Raja. Mendapat belas kasihan dari raja. Teman-teman, siapa yang lagi meraskan hati buat saudara? Siapa yang maksudnya begini? Saudara menjadi orang kepercayaan siapa? Berdoa. Oke ya, kita belajar apa ya? Orang ini adalah Artasasta. Nehemia berdoa agar Tuhan menolong dan mendapat belas kasihan demi bangsanya. Dengar sini teman-teman, pelajarannya apa? Apabila kita menginginkan sesuatu dari orang lain, lebih baik kita apa? Berdoa dulu. Saudara mau apa dari orang lain? Berdoa dulu.
ke Nehemia kan? Apabila kita menginginkan sesuatu dari orang lain, kita harus menyampaikan keinginan kita kepada Allah dahulu. Maksudnya berdoa. Kita mau anak-anak kita begini, berdoa dulu. Kita mau usaha kita bla 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 bla, berdoa dulu, sampaikan kepada Tuhan. Kita mau gereja kita nih, sarana bla bla bla, sampaikan dulu kepada Tuhan ya. Ini pekerjaan Tuhan ya, Tuhan yang atur. Kadang tantangan bagi kita tuh tidak tekun berdoa. Sekali berdoa sudah capek. Kayak orang latihan kan terus. Latihan terus. Sampai lancar. Latihan nyetir mobil, latihan naik sepeda, latihan tinju, latihan badminton, latihan apa lagi? Latihan naik sepeda, latihan semuanya itu latihan. Latihan bikin ini juga saya latihan tiap hari. Kalau satu kali terus berhenti nggak jadi. Latihan terus. Kadang untuk penampilan 2-3 menit, latihannya 2-3 bulan. Apabila kita menginginkan sesuatu dari orang lain, kita harus lebih dahulu berdoa. Maka, baca sama-sama. Maka ia dapat 3, 2, 1 ya. Maka ia dapat menggerakkan hati dan pikiran pemimpin yang berpengaruh untuk melaksanakan kehendaknya. Bilang amin. Bilang amin. Saudara masih percaya kuasa doa? Baca nih ayatnya. Ester 4 ayat 16. Ester 4 ayat 16. Ester 4, 16. Ester bukan Efesus. Ester 4 ayat 16. Baca 3, 2, 1 ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati. Ya. Lalu teman-teman apa yang Ester lakukan? Puasa. Lalu dia pergi menghadap raja. Lalu raja bilang, Ester apa maumu? Lalu Ester bilang apa raja? Kalau raja berkenan datang makan. Setelah raja datang dengan siapa? Haman. Lalu setelah makan, Ester kenapa kamu nih sebenarnya minta apa? Raja kalau raja datang lagi. Oh Haman pulang dengan kegeeran. Tuh dari semua orang nih hanya gua nih. Artinya orang kepercayaan. Hanya gua diundang. Lalu setelah makan lagi kedua. Raja bilang, Ester apa sih maumu? Tuhan tolong ada yang mau bunuh. Kalau hanya bunuh 1 orang sih no problem. Ini mau bunuh 1 bangsa atau genosida ya. Tuhan tolong. Siapa yang bunuh? Ini dia orangnya. Selesai hidup lo. Raja panas. Raja kipas-kipas, maksudnya raja ada emosi. Nah, zaman dulu kastil tuh orang zaman tempat duduk Ester tuh bukan kayak kita sekarang. Mereka tuh tidur sambil begini ya. Jadi kayak agak tiduran. Makanya si Haman tuh berlutut di kakinya Ester. Mohon, Ester please dong. Raja masuk. Lu ya kurang ajar sama ratu gua. Gitu ya. Karena pegang kaki Ester. Langsung tutup mukanya. Si Haman gantung di tiang yang didirikan untuk Mordekai. Kuasa doa. Masih percaya kuasa doa? Ayo. Amin. Anak kami mengalami permasalahan di sekolah. Saya hanya bilang saja anak kami, kalau dia sentuh kamu, papa ke sekolah. Dia sentuh fisikmu, papa ke sekolah. Saya ajak teman-temanku. Yang kumisnya 3 ons. Kumisnya kan kayak apa anak-anak kami biasa makan tuh apa? Sosis. Pokoknya kumis tuh baru lihat kumisnya udah kumis beracun. Pokoknya lu hati-hati. Kumis 3 ons udah beracun lah. Gua ajak semuanya.
Tapi enggak. Saya hanya bilang, tangan Tuhan ada buat anak-anak kami. Berdoa. Ada kuasa doa, teman-teman. Kuasa doa itu nyata sampai sekarang. Amsal 21 ayat 1. Ini ayat terakhir sudah ya. Amsal 21 ayat 1. Amsal 21 ayat 1. Baca sama-sama. Itu sebenarnya kita hafal juga sih sebenarnya. Baca 3, 2, 1 ya. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ya. Itu tuh kami lakukan. Terima kasih Om. Udah hafal mau gampar ini. Ternyata bukan hanya satu. Bagainya nyokap ke rumah. Ibu. Lu panggil siapa sih Jemit? Si ibu di atas. Lantai 3 lu panggil ibu. Pak suara yang kencang, saya bilang gitu. Udah gitu, mana ibu mau dengar? Tapi hati raja seperti batang air. Aduh, saudara-saudara. Kalau kita tahu rahasia ini kita tidak akan gentar. Bilang amin. Karena apa? Tuhan tinggal belokin. Yang penting 2 Tawarik 7:14. Umatku yang atas namaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan memulihkan. Amin. Yang penting masih ada nggak doa dinaikkan dari hidup saudara dan saya? Masih adakah api itu tetap menyala? Makanya saya bilang prinsip kita, teman-teman, api tidak boleh padam. Api doa, gak boleh. Kita berdiri, kita berdoa. Kita nyanyi lagu yang berapa tahun lalu Tuhan kasih ya melalui saya. Berdoalah sesuatu terjadi. Main di C aja. Berdoalah sesuatu terjadi. Jangan menyerah, tetap berharap, jangan putus asa. Tuhan sanggup melakukan. Berdoalah sesuatu terjadi. Berdoalah sesuatu terjadi. Berdoalah sesuatu terjadi. Jangan pernah menyerah, tetap berharap. Tuhan pasti sanggup melakukan. Berdoalah sesuatu terjadi. Berdoalah sesuatu terjadi. Berdoalah sesuatu terjadi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, tetap berharap. Tuhan pasti sanggup melakukan. Percaya, berharap, percaya. Sesuatu terjadi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, tetap berharap. Tuhan pasti sanggup melakukan. Sekali lagi, berdoalah
sesuatu terjadi. Mari berdoa, berdoalah sesuatu terjadi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Tetap berharap Tuhan pasti sanggup melakukan. Percaya, berharap, percaya, berharap pada Yesus Bapa kita. Percaya, berharap Dia sanggup melakukan kehendaknya. Percaya, berharap, percaya, ya berharap pada Yesus Tuhan Bapa kita. Percaya, berharap Dia sanggup menjawab doamu. Dia sanggup menjawab doamu. Percaya, berharap, percaya, berharap pada Yesus Tuhan Bapa kita. Percaya, berharap, percaya, berharap Dia sanggup melakukan firman-Nya. Dia sanggup melakukan firman-Nya. Sila jemaat yang didoakan, mari maju ke depan. Jangan takut sila jemaat Tuhan. Waktu engkau berdoa sesuatu terjadi. Dan kalau sesuatu belum terjadi, tetap berdoa. Jangan pernah lemah, tetap berharap kepada Tuhan. Mari mau didoakan, berlutut di depan, dan kita berdoa bersama-sama. Percaya, berharap. Berdoalah sesuatu terjadi. Berdoalah sesuatu terjadi. Melodi dulu. Tuhan pasti sanggup melakukan. Haleluya. Teman-teman, yang tolong saudara bukan pendeta, yang tolong saudara bukan manusia, yang tolong saudara adalah Tuhan. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Kalau orang lain Tuhan tolong, saudara juga Tuhan tolong. Jangan takut, percaya, berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyi. Berdoa. Bapak ini suami istri berlutut di hadapan. Mereka hanya bisa berdoa. Mereka hanya bisa datang kepada mereka hanya bisa berharap kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyerah dengan keadaan. Mereka berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, bukan manusia mereka mengharapkan, tapi Engkau. Mereka itu terjadi dalam nama Yesus. Mereka takut, percaya berharap. Tuhan menjawab doa. Perkara-perkara besar terjadi. Engkau akan melihat saatnya Tuhan membela, membalas apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Jangan takut. Waktu yang Tuhan akan caranya.
kuasa dalam hidup suami istri Tuhan. Biarlah mereka melihat pertolongan daripadamu. Pertolongan buat mereka ada dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan dari orang-orang manusia terbatas. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pertolonganmu ya dari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Bapak kami berdoa wanita itu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi berkatnya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun, oleh takdir Tuhan. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan. Siapapun orang yang menghalangi berkat Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan selesaikan semuanya dengan cara yang baik. Kami juga berdoa darmawan ya Tuhan. Dia dapat tidak menyerah, tidak putus asa, tetap berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, waktu engkau mengetuk pintu saudaramu, waktu engkau bersemu Tuhan dengan, dan waktu engkau mencari yang tidak cari dari saudara, waktu dan waktu engkau bersemu ada besar terjadi. Dalam nama Yesus, ada besar terjadi, jangan takut. Haleluya. Dalam nama Yesus. Doa adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Biarkan doa-doa kami menyentuh hati-Mu ya Bapa. Biarkan setiap penyembahan kami, setiap apa yang kami doakan menyentuh hati-Mu. Ketika doa kami menyentuh hati Tuhan, Kau pasti menjawab setiap apa yang kami butuhkan. Kami mau terus percaya. Kami mau terus berharap. Kami mau terus yakinkan diri kami. Kalau doa kami kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tepat pada waktumu, indah pada waktunya Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kami. Tumbuh-tumbuhkan iman Tuhan, tambah-tambahkan iman dalam hati kami. Kami mau jadi tenang supaya kami dapat berdoa Tuhan. Seperti Nehemia, seperti Esther. Tindakan yang paling berani adalah kami berdoa menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami mau terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Dan ketika kami berdoa, sesuatu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Terus tambahkan hikmat pada Bapak Gembala kami. Biarkan terus Tuhan hikmat Allah mengalir, marifat Allah mengalir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan, kami memberikan perpuluhan, kami memberikan dana misi dan Natal Tuhan. Biarkan Tuhan apa yang kami berikan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat gereja-Mu ya Bapak. Di dalam nama Yesus
kami akan memberi dengan sukacita dan sukarela di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman. Oke, kita akan memberikan persembahan. Saya mau nyanyi lagu lama, boleh kali ya? Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Perhatikan burung Gitu ya. Jadi teman-teman yang mau memberikan persembahan persepuluhan bisa di rekening yang sudah tertera, dan dana Natal kita bisa diserahkan ke depan ya. Puji Tuhan. Jangan kamu Kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, apa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Lagu baru buat LWM ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat persembahannya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pengumuman ini anak-anak sekolah minggu dulu ya. Anak-anak sekolah minggu tanggal Ya. 26 Oktober akan ke BXC, akan trip gitu, jalan-jalan bersama. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak atau teman ya sekolah boleh diajak ya. Jadi teman di sekolah boleh diajak, didaftarkan saja. Nanti guru-guru sekolah minggu yang akan mencatat dan akan mendatanya, begitu ya. Kita berharap semuanya ikut, semuanya bisa jalan-jalan bareng, biar seneng-seneng bareng gitu ya. Lalu berikutnya Komsel tetap ada, dan teman-teman besok tanggal 14 Oktober jam 18.30 ada konser doa di Bekasi, di Rema, di gedung Rema ya. Dulu kita pernah melayani Melodi Indonesia Menyembah. Nah, di situ ya. Kita akan konser berdoa bersama untuk Indonesia sebelum pemerintahan berganti ya. Jadi teman-teman yang bisa ikut, mari datang, kita berdoa bersama. Jadi pendoa jaringan pemuda nasional dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta untuk berdoa. Ada 3 hari gatheringnya ya, tapi untuk konser doanya itu besok. Yang dibuka untuk umum itu besok ya, Senin. Kalau yang bisa cepat hubungin saya atau Pagem, berangkat sama-sama gitu ya. Jadi Bugem Tior juga besok kesini sampai sama Moti. Kalau teman-teman tahu Moti yang di PUS, nah itu dia juga hadir. Dia mewakili JDP Kupang. Gitu ya teman-temannya. Banyak hamba-hamba Tuhan minggu ini yang datang ke Jakarta. Mungkin Pagem akan sibuk seminggu ini ya, doakan kesehatannya ya dengan baik. Oke, itu saja Komsel di gereja ini seperti biasa.
Oh iya, LWM Worship ya teman-teman, harap lihat jadwal teman-teman supaya tidak terlewat siapa yang melayani dan lain sebagainya ya. Warta jemaat digitalnya sudah dikirim di grup, harap dibuka dan dilihat apakah saya ada pelayanan atau tidak, gitu ya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa buat saya titip doa ya. Satu, siapa yang doa siapa hari ini? Oh Ibu Lia, saya titip doa buat generasi muda ya, supaya terutama di sekolah-sekolah ya, di kampus-kampus tidak ada lagi pembulian, tidak ada lagi pengancaman, tidak ada lagi hal-hal yang merusak gitu ya. Kasihan generasi ini kalau misalkan diisi dengan hal yang seperti itu. Saya titip doa itu, dan terus kita berdoa buat Natal kita teman-teman. Lalu kita akan berdoa juga buat pemerintahan yang akan berganti ya, dan juga ada konser Indonesia berdoa ya, 2 minggu ya Pak Gem ya, 2 minggu. Iya, Indonesia berdoa ya, akan berdoa buat sebelum pergantian presiden dan setelah pergantian presiden. Kita terus berdoa teman-teman, jangan pernah jemu-jemu. Kalau kita mulai gerah terhadap sesuatu, kondisi, keadaan, situasi, orang mungkin gitu ya, berarti itu tandanya kita harus lebih sungguh-sungguh berdoa. Oke? Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita doakan juga terus Ibu Melody yang memasuki bulan-bulan trimester 3 ya, yang sudah menanti kehadiran anak kedua ya. Kita berdoa buat seluruh jemaat. Dan terutama teman-teman, kita juga berdoa buat jiwa-jiwa yang Tuhan mau kasih ke LWM, supaya kita jadi penjangkau-penjangkau jiwa ya. Oke, yuk mari bangkit berdiri. Ya, pokok doanya ada di grup ya Ibu ya. Oke, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa. Mari silakan Bu ya. Mari jemaat, kita sama-sama satukan hati kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang berdoa pasti ada sesuatu yang terjadi. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Engkau Tuhan, oleh yang besar Tuhan. Kami bisa berseru pada Engkau Tuhan. Kami membawa setiap keinginan, setiap harapan kami Tuhan di dalam doa Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Kami hari ini mau berdoa Tuhan untuk Dirgahayu TNI yang ke-79 baru saja diperingati Tuhan. Haleluya. Kami bangga Indonesia memiliki TNI yang kuat Tuhan, yang berdedikasi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarkan setiap para TNI ini Tuhan boleh membawa nama Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri Tuhan, tapi kami sama-sama menjadi garda terdepan Tuhan, yang berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya bangsa ini dikasih oleh Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk 2 momen penting di Indonesia ini Tuhan, transisi pemerintahan di tanggal 20 Oktober Tuhan, yang akan ada pemilihan kepala daerah Tuhan, dan 37 provinsi di bulan November nanti Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan supaya setiap orang berperan Tuhan untuk sama-sama menjaga kedamaian dan keharmonisan Tuhan bangsa Indonesia ini Bapa. Dan setiap pilkada yang akan memunculkan pemimpin Tuhan, bekerja dalam kehendak Tuhan, memimpin dalam kebenaran dan juga keadilan Tuhan. Dan generasi muda Tuhan yang dipilih Tuhan, mereka bisa memakai hak milih mereka Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap menteri-menteri Tuhan, kabinet Prabowo Gibran Tuhan, jadi orang-orang yang tepat Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, berkarya di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada kuasa Tuhan dalam setiap para pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang menyertai dan memimpin bangsa kami Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa supaya setiap korupsi-korupsi yang ada Tuhan boleh diberantas Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar setiap pemimpin-pemimpin ini Tuhan tidak memikirkan dirinya sendiri Tuhan, tapi bersama-sama Tuhan untuk membangun bangsa Indonesia, supaya bangsa ini boleh semakin maju Tuhan. Bangsa ini tidak tertinggal Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, apa yang menjadi ekor Tuhan jadikan kepala Tuhan. Bangsa ini Tuhan, dan jadikan kepala Tuhan yang akan memimpin Tuhan, yang akan jadi berkat Tuhan, yang akan mengalami suatu terobosan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan yang memimpin bangsa kami Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk
krisis pangan global Tuhan di dalam dunia ini Tuhan, yang meningkatkan ketidakstabilan Tuhan. Biarkan setiap pemasok pertanian Tuhan boleh memberkati Tuhan. Kami percaya dari segi cuaca Tuhan, dari segi curah hujan Tuhan, dan cuaca di bangsa kami ini Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati Tuhan yang curahkan berkat-Mu Bapa, supaya produksi pangan di bangsa kami tidak kekurangan Tuhan, tapi boleh berkelimpahan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk kedamaian Timur Tengah Tuhan. Tindakan saling serang di Israel dan Libanon Tuhan yang sudah lama dan semakin meningkat Tuhan. Kami berdoa supaya konflik ini Tuhan boleh segera berakhir Tuhan. Perang tidak meluas Tuhan, dan kuasa Tuhan boleh berkarya Tuhan. Tuhan tolong bangsa ini Tuhan, biarkan ada belas kasihan Tuhan untuk bangsa ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bonus demografi Tuhan. Penduduk Indonesia Tuhan mayoritas berusia produktif, puncaknya pada tahun 2030 Tuhan. Disebut dengan demografi Tuhan, kami mau berdoa supaya generasi muda Indonesia ini berprestasi Tuhan, cakap dalam setiap bidangnya Tuhan, memiliki kemampuan penelitian yang mempengaruhi global Tuhan, dan berinovatif Tuhan. Setiap anak-anak muda di gereja Tuhan boleh menyiapkan diri Tuhan, boleh sama-sama aktif untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka bukan aktif secara sosial media Tuhan, tapi mereka aktif di gereja-Mu Tuhan. Mereka aktif untuk melakukan setiap firman Tuhan yang mereka boleh dengar Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu bekerja setiap anak-anak Tuhan, supaya setiap anak ini boleh melakukan kebenaran firman Tuhan Bapa. Berkati juga jaringan doa pemuda nasional Tuhan yang akan melakukan prayer gathering di Bekasi pada tanggal 14 sampai 16 Oktober yang akan datang Tuhan. Biarkan melalui gathering ini Tuhan, mereka boleh semakin memberi dampak bagi generasi muda ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk generasi muda yang ada di bangsa-Mu Bapa. Berikan belas kasihan Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Berikan belas kasihan Tuhan untuk generasi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, celikkan mata mereka Tuhan, buka mata hati mereka Tuhan, supaya mereka bisa melihat mana kebenaran dan mana yang tidak benar Tuhan. Mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ampuni dosa bangsa-bangsa generasi-Mu Tuhan. Di dalam pengampunan Tuhan ada pemulihan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Berkati Tuhan kesatuan dan kerjasama kolaborasi untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan di antara organisasi penerjemah firman Tuhan. Setiap gereja-gereja lokal, setiap hal-hal yang bergerak ini Tuhan yang pimpin Tuhan. Biar kuasa Tuhan melingkupi setiap generasi yang ada, setiap komunitas yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan Roh Kudus menyertai engkau dari dulu, sekarang sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap. Tuhan sanggup melakukan lebih daripada engkau pikirkan. Dalam nama Yesus sama-sama bilang amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.